Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali anak-anak di pagi hari ini ya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan dalam menghadapi wabah pandemi corona pada saat ini ya. Dan selalu kita awali dengan doa ya. Mari kita berdoa dulu anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ya Allah. Rabbi zidni ilman ya Allah, berikanlah aku, tambahkanlah aku ilmu ya. Warzuqni fahman dan berilah aku keberkahan dalam kepahaman ilmu ya. Rezekinilah aku dalam kepahaman dalam menuntut ilmu. Wa amalan mutaqabbalan, dan terimalah amal-amal ibadahku. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, pada pagi hari ini ya, di minggu yang ke-6, tak terasa kita sudah masuk minggu ke-6 anak-anak ya. Kita akan masuk di season D ya, yaitu tentang perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Nah, di sini sudah ada 3 gambar ya, yang diantaranya ada siswa memberi kepada seorang pengemis ya, kemudian ada siswi yang berpamitan akan berangkat sekolah ya. Kalau sekarang kita tidak bisa sekolah normal ya. Ya, kalau kalian mau ke mana ya, mau bepergian, jangan lupa selalu izin kepada orang tua ya. Kemudian ada siswa menengok temannya yang sedang sakit ya. Ada teman-teman kita hari ini yang sakit, anak-anak? Ya, kita doakan anak-anak ya. Karena kita kalau ada temannya yang sakit juga, kalau di rumah sakit ya, kita tidak bisa menengok ya. Karena di saat pandemi seperti ini, kalau ada teman kita, orang tua, saudara kita yang masuk ke rumah sakit, anak kecil tidak boleh masuk ya, tidak bisa menengok ya. Kenapa? Ya karena dikhawatirkan kita bisa tertular penyakit COVID-19 ini ya. Namun semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, dalam perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah itu bagaimana sih? Nah, di sini sudah ada tulisan, ya sudah ada bacaan tentang beberapa gambaran ya, yang dijelaskan bahwasanya kalau kita mempercayai adanya malaikat Allah ya, kalau kita percaya, beriman akan adanya malaikat Allah, bukan beriman kepada malaikat Allah, tapi beriman akan adanya malaikat Allah. Awas anak-anak ya, jangan salah. Beriman akan adanya malaikat Allah, bukan beriman kepada malaikat. Kalau beriman kepada malaikat, berarti kita menyembah malaikat dong. Iya, maksudnya beriman kepada adanya malaikat Allah. Jadi malaikat Allah itu juga makhluk Allah ya, sama seperti kita. Cuman bedanya, kalau malaikat itu selalu patuh ya, dan teguh pendirian, tidak seperti manusia. Kalau manusia kadang-kadang hari ini sholat, besok bermaksiat ya. Kalau malaikat tidak. Selama diciptakan oleh Allah dari awal sampai nanti menjelang kiamat, kata Allah, kamu tugasnya hanya berzikir kepadaku. Maka dari diciptakan sampai nanti kiamat itu terus malaikat tugasnya berzikir terus ya. Sampai Allah memerintahkan berhenti. Kalau dia belum berhenti ya tidak. Kayak robot yang Pak Malaikat. Nah, kalau kalian tahu robot ya, selama robot itu belum disuruh berhenti sama tuannya, sama majikannya, maka terus akan melakukan apa yang diperintahkan oleh majikannya ataupun bosnya. Begitu ya, paham ya? Nah, jadi malaikat itu sifatnya adalah monoton. Apa sih Pak monoton? Monoton itu kalau sudah seperti itu, kalau sudah disuruh itu, ya itu aja ya, enggak yang lain. Enggak seperti manusia ya. Hari ini lapar, besok mau cari uang. Kalau malaikat tidak ada seperti itu ya. Kalau malaikat, kalau sudah disuruh oleh Allah itu ya gitu saja ya. Nah,
Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada gambar anak sedang memberi sedekah ya. Nah, di sini suka bersedekah ataupun peduli untuk menolong sesama ya. Nabi Muhammad bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi kecuali ada dua malaikat yang turun dari langit tentunya ya. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Infak itu artinya sedekah ya, memberi bantuan kepada yang tidak mampu ya. Memberi infak ya. Yang lain mengatakan, ya Allah, ya artinya malaikat lain juga mengatakan, ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang pelit ataupun yang kikir ya, orang yang tidak mau sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Itu kata Nabi Muhammad ya. Jadi kata Nabi Muhammad dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, malaikat itu berkata kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, ya, berilah ganti kepada orang yang sudah memberi sedekah pada hari ini. Kemudian ada lagi malaikat yang lain. Ya Allah, berilah kebangkrutan ataupun kerugian kepada orang yang pelit pada hari ini. Ayo, siapa yang suka berinfak sedekah ke masjid atau kepada orang yang tidak mampu? Atau kalau enggak di rumah kalian mungkin pernah kedatangan seorang peminta-minta. Iya, kalau pernah kalian bagaimana? Enggak ngasih. Iya, kalau memang kita tidak punya ya tidak boleh memaksakan ya. Mentang-mentang Bapak ngomong harus mengasih, kalian nggak punya uang sampai ngutang-ngutang, minjem, kemudian ngasih ke yang minta-minta tadi. Ya tidak. Artinya begini, kalau kita punya rezeki lebih, sedekahlah kepada orang yang tidak mampu atau yang membutuhkan. Ya. Kalau kita tidak mampu, hari ini ternyata rezekinya hanya cukup untuk kita doang, ya tidak perlu. Ya. Terus Pak, kalau ada itu yang minta-minta datang ke rumah, ya kita bilang dengan baik-baik, maaf Pak, belum ada untuk hari ini, semoga esok lusa ada. Mohon maaf Bapak ya, semoga Bapak di tempat yang lain ada yang lebih banyak dan berkah. Amin. Maaf Pak ya. Nah, seperti itu, baik-baik bahasanya ya. Jangan kita ngomong malah, nggak ada Pak, silakan pergi sana. Pergi, enak aja ke sini. Nah, itu jangan seperti itu ya. Oke anak-anak ya. Ya, oke. Jadi jangan menyakitkan hati orang lain ya. Sekalipun itu orang minta-minta, sama itu kita harus hormati ya. Nah, kemudian juga di sini ada gambar ya. Kita juga ya diperintahkan Allah meninggalkan larangan-larangannya ya. Contoh di sini ada anak yang berbakti kepada orang tua ya. Nah, ini harus kita laksanakan karena perbuatan yang baik. Maksudnya larangan-larangan Allah yang yang harus kita tinggalkan diantaranya yaitu ya tentu selain dari yang ini ya. Nah, di sini menghormati guru ya kita harus laksanakan. Kalau tidak menghormati guru ya ini berarti larangan Allah ya. Kemudian ada lagi mengunjungi orang yang sakit ya. Kalau teman kita dekat ya di rumah, kalau di rumah sakit ya tentu kita kan tidak boleh ya. Ya. Kalau kita malas ataupun tidak mau malah menolak ajakan untuk mendengar orang sakit, ya jangan, itu berarti larangan Allah ya. Kemudian mengunjungi saudara atau tetangga ya, handai tolan, ya itu wajib ya. Nah, kalau memang dekat dan dibolehkan sama orang tua, kalau nggak boleh ya jangan memaksa ya itu ya. Nah di sini pun ada ayat ya yang menjelaskan. Bapak bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Ya. Atau diberhentikan ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, karena berhenti di sini ya. Jadi qalqalah ya. Tidak satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Artinya apa? Kalau kita mengucapkan, membaca, ngomongin orang, bahkan dalam hati kita ngomong, dalam hati kita. Kalau hati kita ngomong, ada yang dengar nggak? Nggak ada.
Nah, ternyata ada yang dengar. Siapa? Yaitu malaikat pengawas ataupun yang suka mencatat amal baik buruk kita. Siapa namanya? Malaikat Raqib Atid. Pinter ya, anak Bapak yang soleh ya. Nah, itu kita harus selalu waspada. Itu anak-anak ya. Oke ya. Ya, jadi itu materi hari ini ya. Semoga kalian pinter semua, cerdas semua, menjadi anak soleh-solehah ya. Tugas kalian hari ini yaitu Bapak minta ya, ayo ceritakan pengalamanmu tentang sedekah ya. Nah, di halaman berapa anak-anak? Nah, yaitu di halaman 77. Nah, yang ini ya. Insya Allah aku bisa. Ayo ceritakan pengalamanmu bersedekah kepada saudaramu yang kurang beruntung ya. Artinya entah kamu itu pernah memberi uang sekalipun hanya 1.000 atau 2.000 ya, atau kamu juga pernah masukkan infak ke masjid. Nah, coba kamu ceritakan, ditulis di buku tulis ya, atau ya, kalian juga bisa. Oh ya, kalian juga bisa mengetik di Google Form yang sudah Bapak sediakan di sini ya. Ini ya, nih. Ya. Ini Bapak sertakan di bawah video ya. Di bawah video yang bisa mengakses YouTube Bapak ini ya. Bapak sediakan di deskripsi video di bawahnya ya, di bawah ini ya. Kalian bisa lihat ya, diklik kalau nggak kelihatan diklik ini di bawahnya ya. Kemudian Bapak juga minta yang menjawab ini ya, yang pertanyaan yang di bawah ini ya, ayo berlatih. Nah, yang ini dari poin 1 sampai 4 tolong kalian juga jawab ya. Jadi boleh kalian tulis di buku tulis, kemudian difoto dikirim ke WA Bapak atau dikirim di Google Form ya. Kalau dikirim ke WA, tolong jangan lupa ya formatnya, ketik nama dengan huruf kapital, strip kelas ya, kemudian strip tugas minggu ke-6. Nah, contoh seperti ini. Naila strip 6B strip 6. Contoh seperti itu ya. Oke anak-anak ya, paham ya? Oke, terima kasih pertemuan hari ini ya. Bapak ucapkan semoga apa yang Bapak sampaikan ada manfaatnya bagi Bapak dan bagi kalian juga dan bagi kita semua. Bapak cukupkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.